Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, and how are you today? I hope you are always fine, healthy, and happy. Di pembelajaran bahasa Inggris hari ini dengan Mr. Yogi, kita akan coba membahas soal-soal yang telah Mr. berikan serta jawabannya. Alhamdulillah Mr. ucapkan anak-anak semua sudah mengerjakan penilaian tengah semester dengan sangat baik. Tapi untuk kali ini kita coba yuk bahas semua materinya. Nah, simak video Mr. berikut ini. Question number 1. Nah, sekarang untuk memulai penjelasan tentang pembahasan soal PTS, Mr. Yogi akan baca dulu soal beserta pilihan jawaban. Baru setelah itu kita akan coba mendiskusikan nih bagaimana cara menjawab soal tersebut. Kita akan mulai dari soal nomor pertama. My sister has painted her nails. What color is not chosen by her? A. Purple. B. Yellow. C. Black. D. Red. Nah, coba anak-anak, apakah anak-anak sudah bisa memahami arti dari soal tersebut? Yaps, jika sudah bisa memahaminya, artinya anak-anak sudah sangat bagus ya. Tapi jika kesulitan untuk memahami soal, ada tips dan trik untuk mengerjakan soal berikut. Yang pertama yaitu carilah kata kunci dari soal tersebut. Nah, kira-kira kata kunci dari soal tersebut apa sih soal nomor 1 ini? Yap, yaitu what color is not chosen. Is not artinya yang tidak dipilih oleh sister untuk warna kuteknya. Nah, dari gambar yang ada, kita sudah bisa menebak nih bahwa ada beberapa warna yang memang sudah tercantum di pilihan jawaban. Nah, kira-kira warna apa yang tidak ada? Nice! The answer is C. Black. Move to the next question. These are Bayu's shoes. Does he have gray shoes? A. Yes, he has. B. No, he hasn't. C. Yes, he hasn't. D. No, he has. Nah, ini adalah tipe pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Nah, kira-kira apa sih yang ditanyakan pertanyaan tersebut? Yaps, sebenarnya di sini pertanyaannya adalah menanyakan apakah Bayu memiliki sepatu berwarna abu-abu? Apakah jawabannya iya ataukah jawabannya tidak berdasarkan gambar yang sudah Mister sediakan? Nice, Bayu tidak memiliki sepatu berwarna abu-abu, maka jawaban A and C itu pasti salah. Sekarang kita coba lihat jawaban B and D. No, he hasn't. No, he has. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita mesti tahu nih bahwa respon negatif biasanya juga diikuti respon negatif. Jadi, pilihan jawaban yang D itu salah karena no setelahnya tidak diikuti oleh not. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. No, he hasn't. Question number 3. My father wants to get green color on his painting. What colors to mix? A. Blue and yellow. B. Blue and black. C. Red and yellow. D. White and yellow. Nah, tipe pertanyaan ini kita akan coba mencari kata kuncinya. Kira-kira apakah anak tahu kata kunci yang dipertanyakan soal tersebut? Excellent! Ada kata-kata green color. Jadi, warna apa yang harus dicampur ketika ayah ingin mendapatkan warna hijau? Apakah C, red and yellow? No, red and yellow jika digabungkan akan membentuk warna orange. Nah, jadi pilihan jawaban untuk soal nomor A yang benar adalah A, blue and yellow. Next to the question number 4.
If red and yellow are mixed, they become A. Violet, B. Orange, C. Blue, D. Green. Kata kunci di pertanyaan tersebut adalah menggabungkan warna red and yellow. Kira-kira jawabannya apa, anak-anak? Nice! Red and yellow become orange. So the answer is B. Question number 5. There is blank 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 umbrella with a blank 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 yellow color. A, N, B, N, C, D, N, E. Nah, untuk menjawab soal nomor 5, kita harus mengingat kembali nih penggunaan and N sebagai articles dalam sebuah kalimat. Nah, anak-anak harus mengingat lagi bahwa articles itu dipengaruhi dengan bunyi setelah articlesnya. Atau biasanya kita harus melihat kata apa yang ada setelah artikel tersebut. Untuk Mister ingatkan lagi, perbedaan dan N dapat dilihat dari bunyi awalnya. Ketika N digunakan untuk bunyi awal yang vokal, sedangkan adalah bunyi awal yang tidak vokal. Sekarang kita lihat ya di soal nomor 5. Kata umbrella diawali dengan bunyi vokal. Artinya, kata umbrella harus menggunakan artikel N. Jadi, jawaban A and C sudah pasti salah ya, nak? Karena di situ diawali dengan Jadi, tinggal tersisa B and D. Sekarang kita lihat kata yellow. Kata yellow diawali dengan bunyi yah dan bukan merupakan bunyi vokal. Maka, articles yang tepat untuk mengisi kalimat ini adalah There is an umbrella with a yellow color. Jadi jawaban yang benar adalah D, N, E. Question number 6. The girl is wearing green. A. Dress, B. Hat, C. Scarf, D. Vest. Nah, anak-anak di sini diperintahkan untuk melengkapi kalimat berdasarkan gambar yang sudah ada. Namun ada kata kunci yang wajib kita ketahui nih, nak, bahwa ada kata-kata green. Jadi kita harus mencari tahu nih di gambar tersebut. Nah, jadi kita harus tahu aksesoris apa yang digunakan yang berwarna hijau. Nah, sekarang kita lihat di gambar di atas. The girl is wearing green scarf. Nice. The answer is C. Question number 7. Which picture is the vest? A, B, C, or D? Nah, sekarang anak-anak harus mengetahui apakah vest itu. Dari gambar A, B, and C, and D. Kira-kira apakah jawabannya yang D? Is it a vest? No, it is not. It is glove. Is it A? No, it is not. A is dress. Now, is it C? Yes, it is a vest. So the correct answer is C. Question number 8. What clothes or accessories does he wear? A. Brown cap, B. Red shirt, C. Green pants, D. Black slippers. Nah, di pertanyaan nomor 8, anak-anak diperintahkan untuk mengetahui apa pakaian atau aksesoris yang anak tersebut kenakan. Apakah dia menggunakan green pants? No, he hasn't. Karena anak tersebut menggunakan red pants. Is it red shirt? No, he's not wearing a red shirt. He is wearing blue shirt. What about brown cap? Yes, he is wearing a brown cap. So the correct answer is
A. Question number 9. Choose a right sentence based on the picture. A. Mr. Smith is wearing green tie. B. Mr. Smith is wearing brown belt. C. Mr. Smith is wearing gray pants. D. Mr. Smith is wearing white shirt. Untuk menjawab soal nomor 9, kita harus memperhatikan dengan seksama gambar yang sudah Mr. sediakan. Nah, karena kalimat yang dibentuk adalah kalimat sederhana dan A, B, C, D memiliki awalan yang sama, jadi anak-anak hanya perlu menentukan aksesoris atau pakaian yang digunakan Mr. Smith. Apakah Mr. Smith menggunakan green tie? No, he is not. Apakah Mr. Smith is wearing brown belt? Yup, he is wearing a brown belt. So the correct answer is B. Question number 10. Which accessories or clothes are not usually used by boys? A. Cap. B. Skirt. C. Jacket. D. Jeans. Nah, di soal nomor 10, anak-anak diberikan pertanyaan aksesoris atau pakaian yang tidak biasanya digunakan oleh laki-laki. Tentu saja jawabannya yang B, skirt atau rok. Question number 11. These are things that are usually placed in living room except A, B, C, or D. Nah, di soal nomor 11, anak-anak dipertanyakan benda-benda yang biasanya diletakkan di living room. Tapi ada kata-kata except atau kecuali. Artinya dari pilihan A, B, C, or D, manakah benda yang tidak biasa diletakkan di living room? Is it A? Is it C? Is it B? Is it D? Yes, the answer is D. Question number 12. Which things are in a bedroom? 1. Fridge. 2. Dresser. 3. Stove. 4. Pillow. A. 1 and 2. B. 2 and 3. C. 2 and 4. D. 3 and 4. Pertanyaan nomor 12 memerintahkan anak-anak untuk mengklasifikasi benda-benda yang ada di bedroom dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, kira-kira apa sih yang benda-benda yang ada di bedroom? Yap, nomor 2 tentu saja dresser, lemari baju, and number 4, pillow. So the correct answer is C. Number 13. Mother asked Daddy to take a whisk. Which one is a whisk? A, B, C, or D? Nah, di nomor 13, anak-anak diperintahkan untuk memilih gambar whisk dari pilihan A, B, C, or D. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ya? Nice, the answer is B. Question number 14. What can't we do in a bathroom? A. Take a shower. B. Brush teeth. C. Scrub the toilet. D. Clean dishes. Nah, di pertanyaan nomor 14, apa hal yang tidak bisa kita lakukan di kamar mandi? Nah, tentu saja ada beberapa hal yang tidak umum untuk dilakukan di kamar mandi. Dari pilihan A, B, C, and D, kira-kira jawabannya yang mana ya? A sudah pasti, B sudah pasti bisa dilakukan di kamar mandi, dan C sudah pasti bisa dilakukan di kamar mandi. Tapi D, yep, that is the correct answer.
Clean dishes atau mencuci piring tidak umum dilakukan di kamar mandi. Question number 15. Which part of the house do family members gather and do some activities? A. Living room, B. Bedroom, C. Bathroom, D. Kitchen. Kata kunci dari pertanyaan nomor 15 ini adalah gather atau berkumpul. Kira-kira bagian rumah di mana semua keluarga berkumpul dan melakukan beberapa aktivitas adalah di yes, A. Living room. Question number 16. Door shape is A. Triangle, B. Oval, C. Rectangle, D. Square. Nah, kira-kira pintu itu berbentuk apa ya? Is it triangle? No, it is not. Is it square? No, it is not. Door shape is C. Rectangle. Question number 17. The example of rhombus or diamond shape is A, B, C, or D. Nah, di soal nomor 17, anak-anak diberikan pilihan jawaban atas pertanyaan manakah gambar A, B, C, or D yang merupakan contoh dari diamond shape or rhombus shape. Tentu saja jawabannya yang D. Question number 18. Which objects are shaped in triangle? 1. Ice cream cone, 2. Umbrella, 3. Coin, 4. Box. A. 1 and 2, B. 2 and 3, C. 3 and 4, D. 4 and 1. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 18, anak-anak bisa membayangkan benda-benda mana yang bentuknya segitiga. Yang pertama, ice cream cone. Apakah berbentuk segitiga? Yaps, ice cream cone adalah contoh dari benda atau objek yang memiliki yang berbentuk segitiga. Jadi jawaban 1 pastilah benar. Now, what about number 2? Umbrella. Is umbrella shaped in triangle? Ya, umbrella itu berbentuk segitiga. Maka dari itu, jawaban 1 dan 2 adalah jawaban yang benar. So the correct answer is A. Question number 19. Cube is an example of blank 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 shape. A. Rectangle, B. Square, C. Triangle, D. Oval. Pertanyaan nomor 19 ini sangatlah mudah ya nak ya. Karena cube itu sudah pasti bentuknya adalah square. Jadi the correct answer is B. The last question, question number 20. Which one is not a part of others? Nah, di soal nomor 20 ini hanya 66 anak dari 162 anak yang menjawab benar. Artinya masih banyak anak-anak yang belum memahami makna atau arti dari soal nomor 20. Sebenarnya apa sih yang ada di nomor 20? Jadi di nomor 20 ini adalah anak-anak diberikan pilihan untuk memilih jawaban yang tidak sama dengan yang lainnya. Nah, kira-kira dari bentuknya jawaban mana yang paling berbeda dari jawaban yang lainnya? Tentu saja, the correct answer is B, kite. Karena ruler, soccer field, and ATM card semuanya berbentuk rectangle. Answer is B, kite. Nah, gimana? Anak-anak sudah pada tahu kan pembahasan soal yang sudah Mister berikan? Semoga dengan penjelasan yang sudah Mister berikan, anak-anak lebih giat lagi belajarnya untuk persiapan penilaian akhir semester nanti. Nah, segitu saja pembelajaran kita hari ini ya. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.